Kalau salah satu resolusi lo tahun ini adalah upgrade skill, gue yakin video ini bisa membantu lo mencapai resolusi tersebut. Di video kali ini, gue bakal tunjukin gimana caranya bikin visualisasi produk yang realistik menggunakan Blender. Saat ini, salah satu alternatif untuk mendapatkan visualisasi produk selain foto studio menggunakan kamera adalah dengan membuatnya menggunakan software 3D. Di video kali ini, lo bakal belajar membuat 3D produk yang realistik dari nol. Mulai dari modeling, sampai rendering dengan hasil yang profesional. Tutorial ini cocok buat pemula, minimal dengan modal penguasaan navigasi, lo bisa lanjut. Tapi kalau lo mau belajar dari dasar banget, gue saranin tonton dulu video gue yang ini. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Proses modeling produknya dimulai dari membuat ulir di wadahnya. Langkah-langkahnya mungkin bakal kelihatan rumit, jadi gue bakal coba jelasin dulu di awal. Di Blender, ada alat yang namanya modifier. Modifier membantu kita membuat bentuk kompleks dengan lebih cepat dibanding dengan modeling secara manual. Untuk membuat bentuk ulir, kita bisa pakai bantuan salah satu modifier, yaitu Screw Modifier. Untuk menggunakan Screw Modifier, kita perlu membuat bentuk profilnya. Pertama, kita mau delete dulu semuanya. Tekan A buat milih semuanya, tekan X terus pilih delete. Kita bakal pakai silinder untuk menentukan ukuran keseluruhan ulirnya. Buat nambahin objek silinder ke dalam viewport, tekan Shift A, pilih Mesh, terus pilih silinder. Untuk navigasi cepat, kita bisa menggunakan shortcut tilde. Tombolnya ada di sebelah angka 1. Buat fokusin view ke objek, tekan tilde, terus pilih View Selected. Kita mau pindah ke tampak depan, biar ngeditnya lebih gampang. Buat pindah ke tampak depan, tekan tilde, terus pilih Front. Kita bisa mengatur ukuran silindernya lewat Operation Panel. Untuk mengatur ketinggiannya, ganti nilai depth jadi 0.6. Untuk membuat bentuk profilnya, kita harus masuk ke Edit Mode. Untuk masuk ke Edit Mode, tekan Tab. Dalam 3D modeling, objek terbentuk dari 3 elemen dasar: titik atau vertex, garis tepi atau edge, dan permukaan atau face. Untuk dapat memilih garis tepi, tekan 2. Pilih satu garis tepi paling ujung untuk membuat profilnya. Selanjutnya, tekan Ctrl I untuk invert atau membalikan seleksinya. Tekan X, terus pilih edge untuk menghapus garis tepi yang terpilih. Kita cuma butuh 1/3 dari tinggi garis tepi saat ini. Untuk membuatnya jadi 3 bagian, kita bisa menggunakan loop cut. Pertama, pilih garis tepinya, tekan Ctrl R untuk membuat loop cut. Gunakan scroll up untuk menambah jumlah loop cut. Kalau udah, klik buat OK. Kita mau hapus 2 garis tepi di atas. Tahan Shift buat milih lebih dari 1 garis tepi. Tekan X terus pilih Edge untuk menghapus garis tepi yang terpilih. Untuk membuat bentuk profilnya, kita butuh tambahan vertex. Pertama pilih garis tepinya, tekan Ctrl R untuk membuat loop cut, terus scroll up untuk menambah jumlah vertex. Perlu diperhatiin, jumlahnya harus sama persis. Kalau udah, klik buat OK. Pilih garis tepi yang di tengah. Biar gampang lihat vertexnya, tekan 1 buat pindah mode ke Vertex Selection. Untuk membentuk profilnya, tekan G, terus X buat kunci grab di sumbu X. Geser kira-kira segini. Klik buat OK. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke Object Mode. Setelah kita punya bentuk profilnya, langkah selanjutnya adalah menerapkan Screw Modifier. Pergi ke Modifier Properties, klik Add Modifier, ketik Screw, klik buat OK. Untuk melihat objeknya secara keseluruhan, tekan tilde, terus pilih View Selected. Untuk mengatur bentuk ulirnya, kita perlu mengubah beberapa parameter di Modifier Properties. Nilai Screw berfungsi mengatur pergeseran putaran. Jika nilainya 0, hasilnya berupa rotasi tanpa pergeseran vertikal. Kalau kita tambah nilainya, rotasinya akan bergeser ke atas. Karena tinggi profilnya 1/3 dari 0,6, masukkan nilai screw-nya 0.2. Parameter selanjutnya yang perlu diubah adalah nilai iteration. Iteration berfungsi mengatur berapa kali bentuk diputar dan diulang. Naikkan nilai iteration menjadi 2. Selanjutnya, kita akan mengedit mesh-nya secara manual. Supaya bisa diedit, kita harus menerapkan modifiernya. Perlu diperhatiin, setelah modifier diterapkan, kita udah nggak bisa ngontrol lagi bentuknya lewat parameter di Modifier Properties. Untuk menerapkan modifiernya, pilih icon panah, terus pilih Apply. Tekan Tab buat masuk ke Edit Mode. Vertex antara tiap putarannya masih terpisah.
Untuk menggabungkan mesh-nya, hapus edge loop bagian bawah. Tahan Alt buat aktifin loop selection, pilih vertex-nya. Untuk menghapus vertex yang terpilih, tekan X, terus pilih vertex. Selanjutnya, isi celahnya dengan membuat permukaan baru. Tekan 2 buat milih edge atau garis tepi, pilih garis tepi antar celah, tahan Shift buat milih garis tepi berikutnya. Untuk membuat permukaan, tekan F. Untuk mengisi celah berikutnya, kita cuma perlu pilih satu garis tepi. Pilih satu garis tepinya, tekan F untuk membuat permukaan. Karena garis tepi yang terseleksi masih aktif, kita cuma perlu tekan F aja untuk mengisi celah berikutnya. Ulangi tekan F sampai celah terakhir terisi. Selanjutnya kita akan menambahkan geometri baru untuk melengkapi sisi atas dan bawah ulirnya. Pertama kita akan pilih setiap garis tepi horizontal. Tahan Alt buat ngaktifin loop selection, pilih garis tepi paling atas. Untuk menghilangkan seleksi pada garis tepi vertikal, tahan Ctrl, terus drag bagian yang mau kita hapus seleksinya. Untuk menambah geometri baru, kita akan menarik vertex yang terpilih menggunakan tool Extrude. Caranya, tekan E buat ngaktifin Extrude. Geser ke atas, tekan Z buat kunci di sumbu Z, klik buat OK. Untuk meratakan garis tepinya secara horizontal, tekan S, terus Z, terus 0, kemudian tekan Enter. Atur lagi ketinggiannya. Tekan G, terus Z buat kunci grab di sumbu Z. Geser ke bawah sedikit. Lakukan hal yang sama pada sisi bawah ulir. Tahan Alt buat ngaktifin loop selection, pilih garis tepi paling bawah, tahan Ctrl, terus drag bagian yang mau kita hapus seleksinya. Tekan E buat ngaktifin Extrude, tekan Z buat kunci di sumbu Z. Klik buat OK. Biar gampang ngelihat keseluruhan geometrinya, pindah ke tampilan transparan. Tekan Alt Z buat ngaktifin X-ray mode. Untuk meratakan garis tepinya, tekan S, terus Z, terus 0, kemudian tekan Enter. Tekan G, terus Z buat kunci grab di sumbu Z. Geser ke atas sedikit. Tekan Alt Z lagi buat nonaktifin X-ray mode. Tekan tilde terus pilih left buat pindah ke tampak kiri. Di sini masih ada dua celah yang perlu kita tutup. Pertama kita mau hapus dulu permukaannya. Tekan 3 buat milih face, pilih permukaan yang dekat dengan celah, tahan Shift buat milih permukaan berikutnya. Tekan X terus pilih face untuk menghapus permukaan yang terpilih. Untuk menutup celahnya, tekan 2 buat milih edge atau garis tepi. Tahan Alt buat ngaktifin loop selection, pilih garis tepinya, tekan F untuk mengisi celah dengan permukaan. Lakukan hal yang sama pada celah bawah. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Sekarang celahnya udah ketutup. Penambahan screw modifier menambahkan tampilan shading halus pada objek secara otomatis. Untuk di awal proses modeling, kita belum butuh tampilan objek dengan shading yang halus. Karena struktur asli mesh-nya jadi nggak kelihatan. Untuk mengubah tampilan shadingnya, klik kanan, terus pilih Shade Flat. Tekan tilde, terus pilih front buat pindah ke nampak depan. Ukuran wadah yang mau kita buat ini nggak terlalu tinggi. Jadi, supaya tinggi ulirnya proporsional, kita mau perkecil tingginya. Tekan Tab buat masuk ke Edit Mode, tekan A buat milih semuanya, tekan S terus Z berkunci Scale di sumbu Z. Kecilin kira-kira segini. Supaya perubahan skalanya presisi, kita bisa pergi ke Operation Panel. Ganti nilai Z jadi 0.5. Selanjutnya, kita akan menambah geometri baru untuk melengkapi bentuk dari wadahnya. Tahan Alt buat ngaktifin loop selection, pilih garis tepi bagian bawah. Pindah ke tampak atas, biar ngeliatnya lebih gampang. Buat menambah geometri baru, tekan E buat ngaktifin Extrude. Tekan S untuk Scale, perbesar sedikit, klik buat OK. Balik ke tampak depan, tekan tilde terus pilih Front. Tambah lagi geometrinya. Tekan E, terus tekan Z buat kunci di sumbu Z. Geser ke bawah, klik buat OK. Supaya tinggi wadahnya presisi, di Operation Panel, ganti nilai Z jadi minus 1.2. Untuk menutup permukaannya, tekan F. Selanjutnya kita akan menambah geometri baru untuk membuat bagian dalamnya. Tahan Alt buat ngaktifin loop selection, pilih garis tepi bagian atas, tekan E buat ngaktifin Extrude, tekan S untuk Scale, kecilin sedikit, klik buat OK. Tekan tilde terus pilih Front buat pindah ke tampak depan. Supaya tampilannya transparan, tekan Alt Z. Tekan E buat ngaktifin Extrude, tekan Z buat kunci di sumbu Z, geser ke bawah, klik buat OK. Di Operation Panel, ganti nilai Z jadi minus 1.2. Tekan F buat nutup permukaannya. Untuk melembutkan sudut dasar wadahnya,
kita akan menggunakan bevel. Tekan tilde terus pilih front buat pindah ke tampak depan. Tekan Ctrl B buat ngaktifin bevel. Geser kursor buat ngontrol ukuran bevel. Scroll up buat nambah jumlah segments. Klik buat OK. Tambahin juga detail buat bagian bawah wadahnya. Tekan 3 buat milih face. Tekan Alt Z buat nonaktifin X-ray mode. Pilih permukaannya. Untuk menambah geometri baru, tekan E buat ngaktifin insert. Terus geser ke dalam. Klik buat OK. Kita masih perlu tambahan geometri lagi. Tekan I, terus geser ke dalam. Klik buat OK. Tekan tilde terus pilih front buat pindah ke tampak depan. Supaya tampilannya transparan, tekan Alt Z. Tekan G terus Z buat ngunci grab di sumbu Z. Geser ke atas, klik buat OK. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Tekan Alt Z lagi buat nonaktifin X-ray mode. Selanjutnya kita mau bikin tutupnya. Biar ukurannya sama persis, kita bisa salin geometrinya. Tekan Tab buat masuk ke edit mode. Tahan Alt buat aktifin loop selection. Pilih permukaannya. Tekan Shift D buat duplicate geometri yang terpilih. Tekan S terus Z buat ngunci scale di sumbu Z. Kecilin sesuai dengan ukuran tutup yang kita mau. Supaya tinggi tutupnya presisi, di operation panel, ganti nilai Z jadi 0.4. Tekan G terus Z buat ngunci grab di sumbu Z. Geser ke atas, klik buat OK. Untuk membuatnya menjadi objek terpisah, tekan P buat munculin menu separate. Pilih selection untuk memisahkan geometri yang terpilih. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Untuk menutup bagian yang terbuka, tekan Tab buat masuk ke edit mode. Tekan 2 buat milih garis tepi. Tahan Alt buat ngaktifin loop selection. Pilih garis tepi bawah. Tekan F untuk ngisi permukaan. Lakukan hal yang sama pada sisi atasnya. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Saat kita punya lebih dari satu objek di viewport, untuk menghindari kesalahan editing, kita perlu kasih nama untuk setiap objeknya. Caranya, pergi ke outliner, double klik silinder 001, ganti jadi tutup. Pilih objek wadah, double klik silinder, ganti jadi wadah. Selanjutnya kita mau modeling isi dari produknya. Tekan Tab buat masuk ke edit mode. Supaya tampilannya transparan, tekan Alt Z. Drag buat milih dasar bagian dalam wadah. Tekan Shift D buat duplicate objek. Tekan Alt S buat memperkecil ukurannya. Kecilin sedikit, klik buat OK. Untuk mengontrol ukurannya supaya lebih presisi, di operation panel, ganti nilai offset jadi 0.001. Tekan P buat munculin menu separate. Pilih selection untuk memisahkan geometri yang terpilih. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Pergi ke outliner, ganti wadah 001 jadi cream. Kita mau lanjut ngedit bentuk creamnya. Tekan Tab buat masuk ke edit mode. Drag buat milih garis tepi atas. Tekan E buat ngaktifin extrude. Tekan Z buat ngunci di sumbu Z. Geser ke atas. Terakhir tekan F untuk memberikan permukaan. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Selanjutnya, kita mau nambahin sedikit sentuhan yang cukup penting. Di dunia nyata, setiap sudut benda pasti memiliki lengkungan. Karena lengkungannya kecil, jadi seringkali kita nggak perhatiin. Untuk hasil yang realistik, kita perlu memperhatikan itu. Supaya 3D model kita nggak kelihatan computer generated banget. Pertama, tekan A buat milih semuanya. Terus tekan Tab buat masuk ke edit mode. Kita udah punya 2 edge loop yang terpilih. Kalau belum, tahan Alt buat ngaktifin loop selection. Terus pilih sudutnya. Untuk memilih lebih dari satu edge loop, tahan Shift dan Alt, pilih setiap sudutnya. Untuk melembutkan sudutnya, tekan Ctrl B buat ngaktifin bevel. Geser kursor buat kontrol ukuran bevel, klik buat OK. Supaya ukuran bevelnya presisi, di operation panel, ganti nilai width jadi 0.03. Kalau udah, tekan Tab buat balik ke object mode. Terakhir, kita mau membuat tampilan objeknya supaya kelihatan lebih halus. Pilih objek tutup, klik kanan, terus pilih Shade Auto Smooth. Lakukan hal yang sama pada objek wadah dan cream. Kita baru aja menyelesaikan proses modeling yang hampir seluruh perintahnya kita jalankan dengan shortcut. Buat lo yang baru mulai belajar Blender, kalau lo mau ningkatin kemampuan modeling lo jadi jauh lebih cepat, gue saranin kuasai setiap shortcut. Gue udah ngerangkum lebih dari 70 shortcut, lengkap dengan video dan penjelasannya, untuk membantu lo mempelajari setiap shortcut. Buat yang mau download, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya kita akan membuat latar dan backdropnya. Tekan Shift A buat nambah objek baru,
pilih mesh, terus pilih kubus. Di operation panel, ganti nilai size jadi 8. Tekan Get terus Z buat ngunci grab di sumbu Z. Geser ke bawah. Tekan tilde terus pilih right buat pindah ke tampak kanan. Tekan G, terus Y buat ngunci grab di sumbu Y. Geser ke belakang sampai ngelewatin produknya sedikit. Pastiin lagi posisinya biar pas. Kita juga akan melengkungkan sudut kubusnya. Tekan Tab buat masuk ke edit mode. Tekan Ctrl B buat ngaktifin bevel. Geser kursor buat ngontrol ukuran bevel. Klik buat OK. Di operation panel, ganti nilai width jadi 0.02. Selanjutnya buat backdrop menggunakan plane. Tekan Shift A, pilih mesh, terus pilih plane. Rotasi mesh-nya supaya menghadap ke depan. Tekan R terus X buat ngunci rotasi di sumbu X. Ketik 90 untuk derajat rotasinya. Kemudian tekan Enter. Tekan S untuk scale. Perbesar backdropnya kira-kira segini. Pindah ke tampak kanan. Tekan Get terus Y buat ngunci grab di sumbu Y. Geser ke belakang kubus. Selanjutnya, kita perlu kamera untuk mengcapture gambar. Tekan Shift A, kemudian pilih kamera. Kita mau nambahin satu jendela baru buat nampilin view dari kamera. Arahin kursor ke pojok kiri atas sampai berubah jadi tanda plus. Drag terus geser ke tengah. Di jendela kedua, tekan tilde terus pilih right buat pindah ke tampak kanan. Tekan G buat ngaktifin grab, pindahin kameranya ke depan objek. Di jendela pertama, klik icon kamera buat ngelihat dari view kamera. Geser lagi kameranya sampai objeknya berada di dalam frame. Untuk mengubah resolusi framenya, pergi ke Output Properties, ganti resolusi X dan Y. Kalau mau resolusi framenya 1:1, ganti nilai resolution X jadi 1080. Karena nanti di atas produk akan ada objek juga, jadi kita butuh space lebih besar. Kita akan mengubah posisi frame tanpa mengubah posisi kameranya. Pergi ke Object Data Properties, naikkan nilai Shift Y sampai kira-kira ada cukup space buat objek baru. Seperti kamera di dunia nyata, kita juga bisa mengubah nilai focal length atau lebar bidang pandangnya. Karena kebutuhan visualisasi produk, gue lebih suka bidang pandangnya yang lebih sempit untuk mengurangi distorsi perspektif. Untuk mempersempit bidang pandangnya, naikkan nilai focal length kira-kira 100. Naikkan lagi nilai Shift Y kalau space atasnya masih kurang. Perbesar ukuran backdropnya supaya mengisi seluruh frame. Pindah ke tampak depan. Tekan S untuk scale, perbesar kira-kira segini. Klik buat OK. Atur lagi jarak kameranya untuk menyesuaikan komposisi framenya. Langkah selanjutnya adalah pemberian material. Untuk dapat menampilkan objek dengan material, kita perlu mengubah mode shading pada viewport. Tekan Z buat munculin menu shading, pilih material preview. Objeknya masih berwarna putih semua karena belum kita beri material. Untuk memberikan material, pilih objeknya, pergi ke material properties, klik new material. Untuk mengubah warna material, pilih base color. Geser titik pada color wheel. Atau, masukkan kode warna 00, 2EE, 7FF. Kita bisa menerapkan satu material ke banyak objek sekaligus. Pertama, pilih objek plane, tahan Shift buat milih lebih dari satu objek, pilih objek kubus, pilih objek wadah, terakhir pilih objek tutup. Tekan Ctrl L, terus pilih link material. Langkah selanjutnya adalah memberikan pencahayaan. Untuk dapat melihat efek pencahayaan, kita perlu mengubah mode shading pada viewport. Tekan Z, terus pilih render. Gambar kita masih kelihatan gelap karena kita belum menambahkan pencahayaan apapun. Sebelum kita menambahkan pencahayaan, kita perlu menentukan render engine apa yang mau kita pakai. Karena kita menginginkan gambar akhir yang realistik, pilih Render Engine Cycles. Untuk membuat proses renderingnya ringan, ganti Make Sample Viewport jadi 64 dan Make Samples Render jadi 128. Kita mau memberikan pencahayaan menggunakan Sky Texture untuk mensimulasikan pencahayaan langit yang realistis. Pergi ke World Properties, ganti color jadi Sky Texture. Turunkan nilai Air jadi 0 untuk membuatnya lebih gelap. Selanjutnya, kita mau membuat lightbox. Pilih objek plane, tekan Shift D buat duplicate objek, tekan S untuk scale, perkecil kira-kira segini. Klik buat OK. Tekan S terus Z buat kunci scale di sumbu Z, tarik sampai membuat persegi panjang, klik buat OK. Pindahkan posisi plane-nya ke depan objek. Pindah ke tampak atas, tekan G buat ngaktifin grab, geser ke sini,
Tekan R buat ngaktifin rotate. Rotasi sampai menghadap ke objek. Ganti material plane menjadi material yang memancarkan cahaya. Pergi ke material properties, klik icon X untuk menghilangkan materialnya. Klik new untuk memberi material baru, kasih nama light. Ganti principal BSDF jadi emission. Untuk meningkatkan intensitas cahayanya, ganti nilai strength jadi 10. Kita juga mau ngasih pencahayaan pada sisi satunya lagi. Tekan Shift D buat duplicate objek, geser ke sebelah sini, klik buat OK. Geser dan rotate lightingnya sampai kita dapat pencahayaan yang kita mau. Selanjutnya, kita mau nambahin pencahayaan dari sisi atas. Pindah ke tampak depan, tekan Shift D buat duplicate objek, geser ke atas objek, klik buat OK. Rotasi lightingnya sampai menghadap objek. Pindah ke tampak kanan, posisiin lagi lightingnya sampai kita dapat pencahayaan yang kita mau. Jangan lupa untuk selalu save progres pekerjaan lo. Untuk menghasilkan visualisasi produk yang realistik, detail material dan pencahayaan memainkan peran yang sangat penting. Kita udah sama-sama membuat 3D model untuk produk, memberi material, dan mengatur pencahayaan. Di video selanjutnya, kita akan membuat material dengan shading yang realistik serta teknik pencahayaan yang sesuai untuk menciptakan hasil akhir yang optimal. Material dengan tekstur yang tepat akan memberikan tampilan permukaan yang lebih meyakinkan. Sementara, pencahayaan yang tepat akan menambah dimensi dan realisme pada objek. Kombinasi keduanya tidak hanya menentukan kualitas visual, tapi juga mempengaruhi bagaimana produk 3D tersebut terasa lebih hidup dan profesional. Selain itu, kita juga akan belajar menggunakan shader editor, UV unwrap, serta sculpting. Materi tersebut bisa diakses untuk lo yang udah berlangganan. Buat lo yang mau gabung, linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dengan bergabung ke dalam membership, lo bakal punya akses ke video-video eksklusif dan keuntungan lainnya. Harga langganannya nggak lebih mahal dari langganan konten hiburan. Dan gue yakin akan menjadi keputusan terbaik lo buat mengembangkan skill lo. Terima kasih udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Selamat berlatih. Sampai ketemu di video selanjutnya.